Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter baru saja menutup tahun 2021 ini dengan kesuksesan. Kini pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi meliburkan para pemainnya untuk menyambut tahun baru 2022. Seperti yang dilaporkan oleh FC Inter News bahwa sang pelatih telah mengonfirmasi kepada para pemainnya untuk fokus beristirahat dan menikmati liburan hingga tanggal 30 Desember 2021. Inter telah menjalani paruh pertama kampanye yang melelahkan dengan jadwal pertandingan yang sangat padat baik di ajang Serie A maupun di Liga Champions. Namun perjalanan Inter selanjutnya tidak akan menjadi lebih mudah, khususnya di bulan Januari dan Februari yang merupakan periode super sibuk dan sangat menentukan langkah mereka dalam mempertahankan Scudetto. Oleh karena itu, sang pelatih ingin para pemain memanfaatkan liburan musim dingin ini dengan maksimal untuk memulihkan fisik dan mental mereka sebelum ngegas lagi di tahun 2022. Inzaghi bahkan tidak memberi tugas atau latihan khusus selama liburan dan hanya meminta mereka melakukan latihan kebugaran biasa. El Interista yang melaporkan pertahanan Inter musim ini menempati peringkat ke-6 terbaik di 5 Liga Eropa selama paruh pertama musim ini. Selain itu, Inter menempati posisi terbaik kedua di Serie A setelah Napoli. Di Eropa, Inter hanya kalah oleh City, Chelsea, Sevilla, Napoli, dan Wolves. Namun rangkaian clean sheet yang dicatat Inter dalam beberapa pekan terakhir adalah yang terpanjang dari siapapun di 5 liga teratas Eropa sejauh ini. Total Samir Handanovic dan kawan-kawan sekarang telah mengoleksi 9 clean sheet. Hanya juara Liga Primer Manchester City yang berhasil mendekati catatan Inter dengan mencatatkan 5 kemenangan beruntun dengan torehan clean sheet. Jurnalis Italia Niccolò Cesarini mengklaim bahwa Inter dengan serius mengincar duo Sassuolo, Davide Fratesi dan Gianluca Scamacca di bursa transfer musim panas mendatang. Setelah mereka berhasil mendapatkan kiper Andre Onana dengan status bebas transfer. Dalam artikel terbarunya yang diterbitkan Tutto Mercato Web, Cesarini menjelaskan bahwa dua bintang muda Sassuolo, Scamacca dan Fratesi menjadi target utama Inter di jendela transfer musim panas 2022. Nerazzurri sudah menatap ke masa depan dengan mengincar sejumlah pemain, terutama untuk memperkuat lini tengah dan lini serang. Di kedua posisi tersebut, Nerazzurri lebih memprioritaskan pemain muda Italia dan nama Fratesi dan Scamacca telah mereka tetapkan sebagai target jangka panjang. Untuk target jangka pendek, Inter akan mencoba mendatangkan Nathan Nandez Januari ini, namun semua tergantung dengan keadaan Matías Vecino. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, masa peminjaman bek Zino van Houten di Genoa kemungkinan akan dihentikan lebih awal dan ia bisa ditarik kembali ke Inter pada jendela transfer Januari ini. Hal ini dilakukan karena bek veteran Alexander Kolarov berpotensi meninggalkan Nerazzurri setelah nyaris tak pernah tampil sejauh musim ini. Pemain Serbia berusia 36 tahun tersebut tengah mempertimbangkan untuk pindah ke Cagliari demi mendapatkan tempat reguler di skuad asuhan Walter Mazzarri. Oleh karena itu, pemanggilan kembali Van Houten ke Inter bisa dipertimbangkan secara serius untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Kolarov sebagai pelapis bek utama. Van Houten dikenal dengan kemampuannya yang piawai dalam mengawal pergerakan pemain lawan dan memiliki kemampuan dalam melakukan tackling bersih.
Setelah dipermanenkan Inter lewat klausul buyback dari Standard League, pemain 22 tahun tersebut langsung diikat dengan kontrak baru berdurasi 4 musim dan kemudian dipinjamkan ke Genoa selama 1 musim. Selama memperkuat Genoa sejauh musim ini, Van Hooijdonk baru tampil sebanyak 10 pertandingan di semua ajang karena sempat di-backup cedera selama bulan Oktober 2021. Kiper legendaris Inter Ivano Bordon menilai bahwa Ivan Perisic dan Samir Handanovic menjadi pemain kunci dalam performa gemilang Nerazzurri sejauh musim ini. Meski sempat diragukan bertahan di Inter pada bursa transfer musim panas kemarin, Perisic justru tampil luar biasa selama paruh pertama musim ini, di mana ia memberikan dampak signifikan di tim asuhan Simone Inzaghi, baik dalam menyerang maupun bertahan. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia itasportpress.it, Bordon mengatakan bahwa pemain Kroasia itu menjadi pembeda di lapangan dan sangat berkontribusi dalam membantu Inter merebut posisi puncak klasmen Serie A. Selain itu, Bordon juga masih percaya pada kemampuan kapten Inter Samir Handanovic sebagai penjaga gawang utama klub meskipun telah berusia 37 tahun. Perisic telah membuat saya terkejut dengan kemampuannya dalam menyerang dan bertahan sepanjang pertandingan. Pengambilan keputusannya di sepertiga lapangan lawan sangat bagus, jelas Bordon. Bordon kemudian membahas kiper utama Nerazzurri saat ini, Samir Handanovic. Semua orang sekarang berkomentar bahwa dia bermain bagus, tetapi bagi saya itu tidaklah mengejutkan. Samir masih dapat diandalkan di tim ini. Pakar pasar transfer Fabrizio Romano membahas negosiasi Inter dengan duo Kroasia dan bek Torino Bremer di podcastnya The Here We Go. Setelah perpanjangan di Marco hingga 2026, Inter sekarang berfokus ke Brozovic. Inter menawarkan 5,5 juta namun sang pemain ingin sesuatu yang lebih. Sekarang klub berusaha meyakinkan dengan penambahan bonus. Dan pada tahun 2022, klub juga akan berbicara dengan Perisic yang bahagia di Inter. Dia tidak bernegosiasi dengan klub Jerman, kesepakatan ekonomi harus ditemukan. Ada optimisme besar di pihak klub menyelesaikan keduanya. Bremer, Torino tidak berniat menjualnya pada Januari, apapun bisa terjadi di musim panas. Ada Milan, tapi Inter tetap teratas bagi Bremer dan itu bukanlah pilihan yang sulit. Majalah Inggris 442 menyusun 50 pelatih terbaik di tahun 2021. Pelatih Inter saat ini berada di peringkat ke-27 dan menjadi terbaik ketiga untuk pelatih Serie A dengan Gasperini peringkat ke-14 dan Stefano Pioli peringkat 20 yang lebih baik dari Inzaghi. Sementara itu, mantan pelatih Inter Antonio Conte menyodok peringkat keempat setelah sukses membawa Nerazzurri meraih gelar Scudetto musim lalu. Keberhasilan Inzaghi menembus jajaran pelatih top Eropa tahun ini karena keberhasilannya pada tahun 2020 membawa Lazio kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2007-2008 dan berhasil membawa mereka ke babak kedua musim lalu. Kemudian setelah mengambil alih kemudi Inter musim panas ini, Inter mampu menunjukkan performa yang mengesankan di Serie A sejauh ini dengan meraih gelar Campione d'Inverno atau juara paruh musim. The Guardian telah memasukkan 3 pemain Inter ke dalam daftar 100 pemain terbaik pria tahun 2021. Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, dan Nicolo Barella adalah pemain Inter yang mampu menembus daftar ini. Masing-masing berada di peringkat ke-81, 30, dan 26. Sementara tahun lalu Nerazzurri memiliki 4 perwakilan, yaitu Romelu Lukaku memimpin di peringkat ke-19 bersama Lautaro pada peringkat 44, Achraf Hakimi peringkat 76 dan Barella peringkat 92. Ini adalah bukti peningkatan luar biasa dari Lautaro dan Barella di musim ini
dengan posisi yang lebih baik dari tahun lalu. Sementara itu, Brozovic membuat debut yang memang layak masuk dalam daftar tersebut. Dari total 13 perwakilan Serie A, Inter memimpin dengan 3 perwakilan, diikuti oleh Juventus 2 orang, Milan 2 orang, Atalanta 2 orang, Fiorentina 1 orang, Lazio 1 orang, dan Roma 1 orang.